Ya pemirsa, kalau jadi petugas keamanan ya, membantu warga menyeberang jalan nih ceritanya pemirsa. Silakan warga jalan, tapi stop, warga stop, mobil mewah silahkan lewat. Loh, kok malah warga yang disuruh stop, mobil mewah yang didahulukan? Ya iya pemirsa, soalnya ada yang maunya begitu. Warga nyebrang di stop, mobil mewah silahkan lewat. Dan jangan pukul mobilnya. Maunya begitu kan? Kalau maunya nggak diturutin, nanti dibawa ke pos, disuruh sujud, diangkat kerahnya, disuruh minta maaf, diancam vendor, dihubungi, diancam dipecat. Iya kan? Ya, pemirsa, seperti inilah situasi yang terjadi dalam kamera CCTV terlihat. Nah, itu dia. Padahal ada penyeberang yang akan melintas, tapi mobil mewah hitam itu memaksakan melintas meskipun seorang satpam berniat menghentikannya. Tapi mobil Alphard hitam menerobos lampu penyeberangan, tidak terima, satpamnya malah ditegur. Sejumlah orang yang berada dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam itu ke kantor polisi, pemirsa. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik DTP Deksus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia, di mana uang tersebut merupakan uang yang digunakan sebagai honor brand ambasador Dude Herlino sejak tahun 2022 sampai 2025, pemirsa. Dengan sesuatu alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembagian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Ya, ketika informasi itu ramai, ada pengakuan bahwa sudah ada perdamaian antara satpam tadi dengan yang mengendarai mobil Alphard tersebut, tapi ternyata ada bantahan. Jadi satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tidak ada hak menyetop mobil Alphard hitam itu dan diancam akan dihubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol, padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, gini di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Woi, jangan kayak preman di sini, kamu kerja yang benar aja." Datang ke saya. Tim penasihat hukum dari Saudara Vikol atau Saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah, ya,
Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya. Klien kami pada saat itu Pak disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke Pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya Pak. Kita kan belajar aturan Pak, gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah, gitu loh. Ya, kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa, karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari Pospol. Siapa yang tidak tertekan Pak mentalnya? Ya, ternyata berita itu pemirsa sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Adalah untuk nasibnya Satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya, tidak ada tempat untuk arogansi di Republik ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial memperlihatkan seorang pelajar datang ke kantor cabang bank di Lubuk Pakam menggunakan troli pasien untuk mengurus administrasi program Indonesia Pintar. Anda bayangkan pemirsa, pelajar menggunakan ambulans dan troli dipan pasien ya menuju ke bank untuk mengurus administrasi Indonesia Pintar. Ya ampun, apakah harus sampai segininya gitu ya? Jelas netizen banyak menyayangkan dan prihatin. Pasalnya siswa itu tengah terbaring sakit namun dipaksakan menggunakan tempat tidurnya menuju ke bank. Akan tetapi peristiwa ini pihak Bank BNI tegaskan kedatangan siswa bukan atas arahan petugas. Lantas arahan siapa?